Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ali Said. Eee, di sini, saya akan, mempresentasikan hasil, analisis usaha sosial atau sociopreneurship yang sudah, saya lakukan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah sociopreneurship di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jadi di sini profil usaha yang saya analisis. Di profil usaha yang saya analisis itu namanya pemancingan ikan lele di desa saya sendiri, yaitu Jombongan, dan penyelenggaranya itu adalah organisasi pemuda desa yang bernama Hamas di desa saya sendiri. Bentuk usahanya gimana? Jadi bentuk usahanya itu pemancingan ikan lele berbayar. Jadi bisnisnya itu keuntungannya didapatkan dari tiket penjualan tiketnya. Lalu untuk tujuan usahanya apa? Itu selain untuk mendapatkan keuntungan, nanti keuntungannya itu digunakan untuk sumber dana bagi kegiatan pemuda lainnya seperti 17 Agustus dan Ramadan dan lain sebagainya. Terus selain itu juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan selanjutnya juga untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Seperti itu. Terus penerapan sociopreneurship-nya di mana? Jadi usaha ini itu awalnya itu berangkat dari permasalahan sosial. Jadi pada saat itu ada kegiatan sosial 17 Agustus. Dari situ pemuda itu kesulitan untuk terbatas dalam memeriahkannya. Jadi tidak kurang leluasa dalam bergerak. Soalnya keterbatasan dana. Jadi masalahnya ada di situ. Jadi untuk memeriahkan itu kurang karena tidak adanya dana. Nah, dikarenakan itu pemuda itu memikirkan solusi. Nah, karena pada saat itu saat diskusi itu di sana ada bapak-bapak yang sering ikut ke komunitas mancing. Jadi dia memberikan saran ke pemuda, gimana kalau pemancingan berbayar saja, karena komunitasnya sekarang itu lagi banyak di daerah saya khususnya, seperti itu. Nah, akhirnya di sini pun mulai dipikirkan untuk jadi sudah diputuskan kalau akan membuat pemancingan karena prospeknya cukup tinggi gitu ya, karena banyak peminatnya menurut dari bapak-bapak yang ikut di komunitas mancing tadi. Terus dampaknya apa? Jadi nanti banyak yang ikut, terus keuntungannya banyak. Dampaknya nanti kegiatan sosial seperti 17 Agustus dan lain-lain itu bisa dibuat lebih meriah lagi. Seperti itu. Terus operasional usaha sosialnya gimana? Jadi untuk SDM-nya itu dikelola oleh pemuda desa. Di sistemnya itu gotong royong. Di ini untuk meningkatkan
solidaritas dan tolong menolong. Cuman ada tantangan, yaitu kesibukan kerja dan kuliah, karena pengurusnya pemuda, itu ada yang kerja dan ada yang kuliah gitu. Terus pemasarannya itu dilakukan menggunakan media sosial dari organisasi itu sendiri, lewat Instagram, lewat Facebook, seperti itu. Di promosinya lewat situ, sama juga lewat komunikasi dari mulut ke mulut di masyarakat. Terus saya itu juga di komunitas mancing juga, jadi ada yang membantu di posting di komunitas mancing, jadi mereka pada tahu kalau di desa ini tuh sedang ada pemancingan gitu. Terus untuk keuangannya, ini tadi sumber pendapatannya itu berada di biaya pendaftaran. Jadi untuk membeli tiketnya itu nanti sebagian akan digunakan dalam ke operasional dan juga ditabung untuk kegiatan sosial selanjutnya. Lalu untuk pengolahan dananya juga sederhana dan transparan, masih dicatat menggunakan buku seperti itu. Terus sejauh ini apa praktik yang sudah dilakukan praktiknya? Jadi praktiknya sejauh ini tuh antusiasme pesertanya cukup tinggi. Jadi sebenarnya tidak terduga ya. Jadi kuota pendaftarannya itu pada saat itu diberikan 50, jadi langsung penuh pada saat pendaftaran pertamanya itu langsung penuh. Jadi ini menunjukkan bahwa antusiasme pesertanya cukup tinggi. Terus juga saat pemancingannya berlangsung, itu solidaritas pemudanya cukup kuat, jadi mereka ikut membantu dalam banyak yang membantu saat pemancingan ini berlangsung. Terus untuk kendalanya itu apa aja? Jadi kendalanya itu ada di SDM-nya tadi. Jadi karena yang mengurus pemuda itu ada yang bekerja dan ada juga yang kuliah, jadi harus lebih pandai membagi waktu di sini. Terus juga ada resiko pencurian ikan. Jadi itu pernah kejadian di hari di usaha pertama kali dilakukan, itu ikannya itu ditaruh di kolomnya itu kecepatan, jadi ada ikan yang dicuri sama orang yang tidak bertanggung jawab. Terus selanjutnya kolam pemancingan terbatas. Di kolam yang sekarang dipakai itu cuman bisa menampung 50 kuota gitu. Nah pada saat itu 50 kuota itu langsung penuh, dan bahkan masih ada yang ingin ikut tapi nggak bisa karena kuotanya udah penuh. Selanjutnya analisis SWOT. Jadi untuk kekuatannya itu apa? Jadi tujuan sosial jelas, di benar-benar digunakan untuk sosial. Terus dukungan komunitas kuat berdasarkan dari anggota Lemas yang ikut di komunitas mancing. Itu mereka bilang kalau peminatnya itu cukup banyak, dan itu terbukti juga karena pendaftarannya itu langsung bisa penuh tadi. Terus pengelolaannya berbasis pemuda, jadi masih tidak sesibuk orangnya, itu masih tidak sesibuk bapak, masih banyak waktu luang. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya itu SDM terbatas, karena ini kan benar-benar gotong royong ya. Jadi mereka itu melakukan ini tanpa digaji gitu. Jadi mereka pasti akan lebih memilih kuliah dan kerja. Jadinya ini harus dioperasikan dengan
pembagian waktu yang cukup baik, karena nanti menurut saya ini harus dibuat penjadwalan piket atau gimana agar nanti bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk fasilitas kolam terbatas, karena ya ini salah satu kelemahan juga, cuma bisa menampung 50. Terus sistem keamanan yang sederhana tadi itu membuat masih banyak celah keamanan. Terus opportunity-nya apa, peluangnya itu apa? Peluangnya itu komunitas mancingnya itu cukup besar di daerah saya. Jadi kalau semisal nanti kolamnya itu bisa menampung lebih dari 50, itu akan keuntungannya bisa. Nah, ada potensi usaha tambahan juga, seperti bisa menjual makanan dan minuman saat pemancingan berlangsung, itu akan bisa menambah penghasilan. Terus selanjutnya ada dukungan dari masyarakat juga. Di salah satu dukungannya adalah ya tadi, kolamnya itu bukan milik Hamas sendiri sebenarnya, tapi itu dipinjemin dari masyarakat. Terus selanjutnya ancamannya apa? Ya ancamannya seperti yang saya bilang tadi, itu pencurian ikan, faktor cuaca, karena sekarang fasilitas di kolamnya juga masih minim ya. Kalau misal hujan itu ya udah nggak bisa dilakukan itu karena belum ada atapnya. Dan terus kejenuhan peserta, nah balik lagi kita nggak tahu apakah hobi ini itu akan bisa bertahan lama atau tidak, kita belum tahu gitu. Terus selanjutnya, nah ini rekomendasi dari saya sendiri, gimana untuk caranya untuk meningkatkan agar lebih maju lagi, yaitu membuat jadwal piket. Nah ini karena saya pikir tadi itu pemuda itu masih ada yang bekerja dan ada yang kuliah, jadi membagi waktunya itu susah kan. Jadi dengan dibuat piket nanti tidak akan ada ini lagi ya, tidak akan ada perdebatan lagi siapa yang mengurusi di saat pemancingan itu, siapa yang mengurusi, terus pemancingan selanjutnya siapa yang mengurusi. Nanti bisa lebih tercatat dengan baik, jadinya pengurusnya itu bisa memilih waktu gitu, untuk meluangkan waktunya. Itu yang waktunya itu bisa mereka yang memilih sendiri gitu. Terus selanjutnya bisa menjalin kerjasama dengan pemilik kolam lain. Nah ini karena ada masalah di keterbatasan ini juga, kuota kan tadi cuma 50. Jadi kalau misal bisa kerjasama dengan pemilik kolam lain, mungkin di kolam yang sudah sering digunakan untuk pemancingan, nanti bisa membuat usaha ini itu lebih terkenal lagi gitu. Dan jika semisal kuotanya bisa lebih banyak lagi, kan keuntungannya jadi lebih banyak. Terus bisa menambah usaha pendukung, yaitu makanan dan minuman seperti yang saya bilang tadi. Juga bisa mengadakan eventnya, mancingnya lebih rutin, karena sekarang itu masih semaunya atau seruangnya anggotanya gitu kan. Jadi kalau misal ini dilakukan secara rutin, nanti keuntungannya bisa jadi lebih banyak. Terus juga sistem keamanannya itu harus ditingkatkan agar tidak ada pencurian ikan lagi, tidak ada eksploitasi yang lebih lanjut lagi seperti itu. Terus untuk kesimpulannya gimana? Kesimpulannya untuk pemancingan ikan lele ini itu merupakan sociopreneurship. Jadi dia menggabungkan nilai ekonomi dan sosial. Jadi tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga keuntungannya ini digunakan untuk sosial, memberdayakan pemuda dan masyarakat, dan berpotensi berkembang secara berkelanjutan. Untuk menutupnya,
dengan usaha yang sederhana ini nanti siapa tahu bisa memberi dampak sosial yang cukup besar, seperti menjadi solusi pemberdayaan desa, kayak acara-acara 17-an nanti jadi bisa lebih meriah lagi. Cara seperti Ramadan nanti juga bisa dibuat lebih meriah lagi, dan salah satu tujuannya juga agar nanti organisasi Hamas organisasi desa ini nanti bisa berdikari, bisa berdiri dengan kaki sendiri tanpa bantuan yang lain, dan tanpa bantuan bapak-bapak atau masyarakat lagi, karena saat ini tuh saat membuat acara itu selalu membuat proposal dulu, mencari bantuan ke pengurus masjid atau di tempat-tempat lain, dan kita dan organisasi seharusnya tidak menjagakan itu karena itu tidak selalu ada. Lalu selanjutnya ini adalah dokumentasinya. Jadi kalau foto yang di paling kiri ini merupakan foto persiapan sebelum pemancingannya. Jadi di sini ada slot-slotnya, nomor berapa sini. Nah, terus untuk ini untuk gambaran dari usahanya itu juga seperti ini pemancingannya. Ini juga salah satunya seperti itu saat pemancingan itu berlangsung. Oke. Jadi ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misal ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.